Hai semuanya, anak-anak pinter, anak-anak sehat, anak Indonesia yang luar biasa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang baru saja melihat video ini. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Surizaro Mendova. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dengan penuh semangat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini anak-anak kita belajar di kelas 6 ya, masih di kelas 6, ini untuk kelas 6 SD ya. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya pembelajaran. Nah, artinya anak-anak pembelajaran 6 ini berarti pembelajaran terakhir di subtema 2 di tema 3. Sebelumnya sudah ada pembelajaran 1 sampai 5. Bagi yang belum melihat videonya, silakan anak lihat videonya sehingga pembelajaran kita berkesinambungan ya. Ayo anak-anak, mari kita mulai dengan penuh semangat. Untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Nah, ini anak-anak nanti kalian ya belajar tentang kebugaran jasmani pada pembelajaran PJOK ya. Itu nanti pada pembelajaran itu guru PJOK atau guru olahraga yang akan mengajarkan ya. Anak-anak, ini kita belajar tentang sejarah penemuan badminton ya. Nama badminton berasal dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Badminton House, demikian nama istana tersebut, menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan menuju bentuknya sekarang. Di bangunan tersebut, sang pemilik Duke of Beaufort dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivis olahraga ini. Akan tetapi Duke of Beaufort bukanlah penemu permainan itu. Badminton hanya menjadi nama karena dari situlah permainan ini mulai dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar. Badminton menjadi satu-satunya cabang olahraga yang namanya berasal dari tepat ya, itu namanya. Nah, saya berolahraga, kita akan kembali belajar. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Arti pensil tersebut, tahukah kamu asal usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil? Nah, mari kita belajar anak-anak ya. Bacalah teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus.
Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit tahun 1564 di Port Royal, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Nah, itu anak-anak sejarahnya ya, penemuan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad 19, Faber-Castell, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Di zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk, kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis hingga tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Ya, itu anak-anak ya, jadi panjang ceritanya penemuan pensil ini ya, hingga anak-anak bisa menikmatinya sampai sekarang. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya anak-anak. Jadi itu anak-anak kegunaan pensil ya bagi kita sekarang ini. Nah, temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Pada paragraf 1 yaitu tentang topik masalah. Apa isinya? Yaitu pertanyaan tentang penemuan dan perkembangan pensil. Deret penjelas atau ada di paragraf kedua, yaitu zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon atau menggoreskan logam pada batu atau daun papirus anak-anak ya. Nah, terus perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit yang mampu membuat hitam pekat namun lunak dan mudah patah anak-anak. Nah, untuk itu grafit membutuhkan tangkai pemegang. Dia grafit dibungkus tali dari kulit domba. Sejak ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu, alat tulis bernama pensil dikenal. Itu pada deret penjelasan anak-anaknya yang ada di paragraf kedua. Sekarang deret penjelas yang ada di paragraf ketiga. Apa? Pembuatan pensil secara massal pada tahun 1692 di Nuremberg, Jerman. Kemudian mulai abad 19 banyak perusahaan yang mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Nah, pada zaman modern pensil dibuat dengan hancurkan grafit dan tanah liat. Lalu campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang yang dilapisi kayu seperti pensil saat ini. Dan sekarang untuk paragraf keempat itu kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Apa anak-anak? Nah, pensil menjadi benda yang penting karena tanpa pensil kita akan kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis. Itu anak-anak ya, teks eksplanasi dari pensil tadi ya. Cermati kembali teks tersebut, temukan kata-kata bercetak miring di dalamnya. Tuliskan semua kata bercetak miring tersebut untuk pembelajaran berikutnya. Jadi anak-anak nanti kamu tuliskan ya, setelah itu untuk pembelajaran kita berikutnya ya. Seperti itu nanti di subtema 3 ya. Nah, kata-kata bercetak miring apa saja tadi anak-anak? Ini gimana sih bikin
modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan, sama, banget, kalau gak ada, bakal, waktu lagi, tidak bisa, bikin. Nah, itu kata-kata yang bercerita miring dari teks eksplanasi yang telah kita baca tadi ya. Nah, ini kata-kata yang tidak baku, tidak sesuai ejaan yang benar ya, kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu anak-anak kata-kata yang bercerita miring itu merupakan kata-kata yang tidak baku ya. Sebagai pelajar tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan menjawab pada tugas-tugas kita. Mana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Nah, ini anak, mari kita baca teks ini ya. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari bapak dan ibu Yakob. Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani bersyukur, sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Dia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, di sini anak-anak, apakah hak-hak Ani dan apa dampak bertanggung jawab pada kewajiban, serta manfaat kewajiban dan dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban anak-anak. Nah, hak-hak Ani di sini apa saja anak-anaknya? Mari Bapak coba tulis ya, coba kerjakan, nanti anak-anak bisa mengerjakannya juga ya. Hak Ani yaitu mendapatkan pendidikan, mendapat asupan makanan yang sehat. Dari mana tadi anak-anak? Yaitu dari ibunya yang selalu menyediakan makanan untuk Ani, dan mendapat perhatian orang tua. Ya jelas, dari mana tadi perhatian orang tua? Ya dari sikap orang tua. Ayah dan ibu Ani yang menyerahkan Ani di sekolah yang favorit ya. Apa dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban? Jadi orang yang berpendidikan, makanya harus bertanggung jawab ya pada kewajiban yang telah diberikan orang tua, terutama untuk belajar ya, membanggakan orang tua ya. Orang tua akan bangga anak-anak jika anak-anak berhasil ya. Apalagi kalau menjadi juara, nilainya tinggi-tinggi ya, memuaskan. Begitu juga dengan gurunya, pasti bangga gurunya ya. Apalagi yaitu cita-cita akan tercapai ya jika bertanggung jawab pada kewajiban ya anak-anak ya. Apa manfaat kewajiban? Tujuan akan tercapai kalau kita melaksanakan kewajibannya, terus dihargai orang dalam ini orang tua. Bukannya orang tua, anak-anak juga guru ya, dan orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita ya. Pasti kita dihargai, kita melaksanakan kewajiban kita. Apa dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban? Itu terjebak dalam kebodohan. Coba kalau anak-anak tidak melaksanakan kewajiban ya, belajar sungguh-sungguh ya, pasti terjebak dan bodoh ya, mengecewakan orang tua, pasti dong kecewa orang tua juga guru ya, gagal mencapai cita-cita. Itu anak-anak dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban ya. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Apa saja anak-anak ya? Ya, mari kita coba bahas ya. Bapak di sini punya jawaban. Itu belajar, hormati orang tua, dan memakan bekal dari ibu. Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Jelaskan dan berikan contohnya.
jelas ya itu ya, Ani sudah menjalankan kewajibannya. Iya, Ani selalu mematuhi nasihat orang tuanya, belajar dengan tekun, mengerjakan tugas tanpa hengkang. Itu anak-anak ya contohnya. Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Tentu Ani akan menjadi orang yang berpendidikan dan sehat sehingga ketika dewasa ia dapat mencapai cita-citanya. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Iya anak-anak, Ani tidak sia-siakan perhatian orang tuanya. Hal ini tersebut tercermin dari sikapnya. Itu selalu mematuhi nasihat orang tua. Apa nasihat orang tua? Rajin belajar, rajin sekolah, dan mengerjakan tugas-tugas tadi tanpa disuruh. Ya, seperti ini contohnya. Belajar kamu, si Anu. Nah, belajar Ani. Ani tidak seperti itu anak-anak. Dia tanpa disuruh, dia sudah tahu kewajibannya. Dia belajar, dia mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, jadi anak-anak sikap Ani ini bisa kita tiru. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jelaskan dan berikan contohnya. Itu anak-anak orang tua Ani akan kecewa. Dan Ani akan terperangkap dalam kebodohan yang bisa merusak masa depan. Itu contohnya anak-anaknya. Kalau Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya, maka terperangkap dalam kebodohan sehingga masa depannya akan suram. Nah, itu anak-anaknya. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang anak-anak saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Ya, jadi perbaikilah diri anak-anak dari sekarang sebelum terlambat, dan tidak ada kata-kata terlambat. Anak, saya percaya pasti bisa. Oke. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita akan berpisah. Mari kita berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Saya terus ingatkan kita semua untuk kita tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M, itu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan yang kedua yaitu memakai masker, dan M yang ketiga itu menjaga jarak. Ya, begitu anak-anak pertemuan kita pada kali ini. Segala kekurangan, kelemahan baik dalam penulisan, dalam membaca tadi, banyak kekurangan Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pertemuan pembelajaran berikutnya, yaitu di tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Terima kasih, Tuhan berkati.